Bukan ibadahnya, artinya mereka merayakan hari agama mereka, diundang ke rumah makan tuh disebutkan para sahabat pun ya memakan makanan yang disediakan. Seseorang tuh kemudian dianggap melakukan hal yang haram ketika menyerupai bil kufar tuh syaratnya pertama ayakunal mutasyabbah bih, bahwa yang ditirukan itu aslinya memang haram duluan. Haraman awalnya. Harusnya haram. Kemudian yang kedua, orang yang menirukan itu niat dengan kesadaran mengikuti sesuatu yang haram. Dia pun tahu. Gimana kalau menyerupai kaum itu dianggap ada orang ngatain auto murtad? Auto murtad? Iya, apalagi yang yang itu ya kayak ulang tahun. Udah ulang tahun gitu tuh. Apalagi yang K-pop itu kan sudah menyeluruh dunia. Gimana tuh? Sementara nggak tahu ya, kita mah musiknya metal, jadi nggak tahu yang begitu kita. Tapi beneran punya anak ini. Astagfirullah. Kok ngaku perjaka kalau ini? Aduh. Anakku 2. Alhamdulillah, barakallah. Sip lah, mantap. Soal auto murtad gara-gara mengikuti sesuatu yang bukan tradisi kita gitu ya, yang dalam tanda kutip tradisi non muslim gitu ya. Auto murtad serem banget sih bos, masa dikit-dikit kafir. Kalau soal boleh apa enggak menyerupai itu nanti para ulama itu begini jawabnya, itu ketika ditanya seperti itu jawabannya dipilah-pilah, tidak sampai kemudian digebyah-uyah. Kemudian para ulama misalnya mengatakan an-nahya 'anit tasyabbuhi bil kufari itu jadi laisa ala itlaqihi, itu maksudnya itu tidak kok semua selalu dianggap haram atau makruh, tidak seperti itu. Ada kalanya hal-hal yang kita sama dengan mereka dan sudah menjadi budaya umum dunia, meskipun barangkali awalnya dari sana ya kita pakai celana, kita pakai apa, emang dulu kita pakai celana kan enggak. Ya kalau yang sudah begitu-begitu misalnya ya tentu saja tidak. Terus makanya misalnya dari mazhab Hanafi itu dijelaskan seperti ini, dan juga diakui oleh mazhab-mazhab lain juga, syarat seseorang itu kemudian dianggap melakukan hal yang haram ketika menyerupai bil kufar itu syaratnya pertama ayakunal mutasyabbah bih, bahwa yang ditirukan itu aslinya memang haram duluan. Haraman awalnya. Harusnya haram. Kemudian yang kedua, orang yang menirukan itu niat dengan kesadaran mengikuti sesuatu yang haram. Dia pun tahu. Gitu loh. Misalnya kalau tradisi, itu misalnya ada suatu daerah atau negara yang kalau makan itu gengsi menghabiskan. Itu dari awal kan sudah tabdzir ya. Padahal dia sebenarnya nggak kekenyangan. Nah itu tabdzir. Ini awalnya sudah jelas haram. Lalu kita menirukan supaya biar keren. Nah, dan nirunya betul-betul tahu bahwa itu haram. Jadi yang ditiru jelas haramnya, kemudian yang menirukan niat menirukan. Betul-betul yang menirukan itu jelas haramnya. Nah, lalu apabila hal-hal ini sudah jelas haramnya dan dilarangnya, apakah kemudian langsung auto murtad? Ini loh yang saya kok malah ya, saya teliti mulai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian di Syafi'i, Ibnu Hajar al-Asqalani yang dulu-dulu sampai yang baru kok enggak ya, bahkan dalam tanda kutip gitu yang madhab Wahabi Salafi itu pun enggak begitu juga. Artinya kalau kamu mengatakan itu haram ya haram saja, jangan terus kemudian orangnya dituduh murtad. Masa gara-gara datang di acara ulang tahun atau anaknya pengen diulang tahunin nangis gitu ya, terus gara-gara itu auto murtad. Kok saya cek para ulama kok enggak ada yang mengatakan gitu auto murtad ya. Kalau ada yang mengatakan haram ada, iya. Lah soal haram apa enggak memang kemudian sebagian ulama mengatakan enggak haram, ada yang sebagian bilang haram. Kalaupun haram sendiri loh, itu tidak bisa dikatakan murtad loh. Tidak harus auto murtad kan? Ya enggak. Jadi bahkan yang misalnya disepakati keharamannya pun tidak kemudian auto murtad enggak. Lah nanti yang bisa kemudian mantasyabbaha biqaumin itulah ya, dia tahu itu, yang kemudian bisa untuk memvonis murtad itu adalah kata para ulama apabila yang
diikuti itu jelas-jelas urusan keagamaan. Misalnya kalau para keagamaan yang berhubungan dengan ibadah, dengan simbol agama, para ulama itu mencontohnya begini. Misalnya di Eropa ngetren orang pakai salib, atau menggunakan isyarat tangan taslit kayak itu jelas-jelas itu berhubungan dengan akidah. Lalu biar keren, padahal nih si muslim tahu kalau itu jelas urusannya keagamaan loh. Lalu biar keren ikut-ikutan pakai. Lah yang begitu itu nanti bisa divonis oleh hakim sebagai murtad. Tapi bukan kita, itu pun bukan kita yang memvonis loh ya, bukan kita. Artinya kalaupun enggak itu jelas itu haram dan dosa besar. Kalau hubungannya hal yang lain seperti ulang tahun atau mendatangi orang yang merayakan hari besar agama dia, itu mufti Mesir itu beliau bahkan menukil beberapa pendapat ulama yang mengatakan itu tidak ada masalah. Kemudian beliau juga mengatakan Kanjeng Nabi itu biasa mendapatkan hadiah dari non muslim, juga ngasih hadiah. Bahkan beliau mengatakan banyak athar yang sahih itu menunjukkan para sahabat pun kalau diundang di acara mereka, bahkan acara yang berhubungan dengan perayaan agama mereka pun ya bersedia makan ya. Artinya bukan ibadahnya, artinya mereka merayakan hari agama mereka, diundang ke rumah makan tuh disebutkan para sahabat pun ya memakan makanan yang disediakan. Bahkan beliau mengatakan al-Islamu itu kulluhu khairun wa rahmatun, misalnya begitu. Bahkan memerintahkan kita untuk melakukan ihsan, berbuat baik, itu termasuk ya memberi hadiah maupun menerima hadiah dan lain sebagainya. Kalau Ibnu Taimiyah itu malah asik banget itu. Beliau begini, kalau kamu tinggal di negara yang non muslim, baik itu harbi maupun bukan, tidak ada perintah kamu menyelesihi mereka dalam hal berpakaian, dalam hal bersosial. Itu bahkan beliau menyebutkan bahkan kita itu kadang-kadang yustahabbu alaina, disunahkan, atau kadang-kadang wajib bagi kita mengikuti gaya mereka. Jadi semacam menyesuaikan kondisi lingkungan dan sosial budaya. Betul, asalkan tidak yang berkaitan dengan ibadah dan akidah. Itu kadang-kadang kata beliau kita disunatkan dan diwajibkan. Karena dengan begitu tuh justru orang akan mengenal keindahan Islam. Loh, kalau kita hidup di lingkungan yang mungkin non muslim, lalu kita tidak bergaul, dikasih hadiah nggak mau menerima, juga nggak pernah ngasih ke mereka, akhirnya non-muslim nggak pernah tahu dong kebaikan orang Islam itu seperti apa. Akhirnya justru bertentangan dengan semangat dakwah itu sendiri. Itulah Mas. Soal tadi apakah betul merayakan ulang tahun itu haram karena tradisi mereka, ada dua macam pendapat dan dua-duanya adalah pendapat para ulama yang bisa diikuti. Monggo, kalau kamu mengikuti ini haram, tidak masalah. Tapi konsisten, nanti bilang haram terus tiba-tiba mentang-mentang tapi makanannya enak terus datang, nggak konsisten dong. Kalau kamu meyakini itu haram, itu saya hormati. Atau Anda mengikuti mufti Mesir misalnya, ya ulama juga, negerinya para ulama itu yang mengatakan perayaan tahun baru dan ulang tahun enggak apa-apa, itu bukan bagian daripada akidah yang membuat Anda keluar Islam. Mengikuti itu silahkan, juga boleh. Yang pasti, kalaupun Anda mengharamkan itu, jangan mengatakan orang yang melakukan itu murtad loh, enggak begitu. Wah yuk, kalau sudah itu kita kemarin sempat membahas berat sekali kalau sudah mengkafirkan itu. Soal mengikuti cara itu ya, ada Ibnu Hajar tuh ketika menjelaskan sebuah riwayat dari Anas bin Malik ketika melihat orang pakai pakaian tertentu waktu itu, memang itu gaya orang Yahudi. Lalu beliau langsung komentar, kayak orang Yahudi Bani ini gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar tuh setelah berapa ratus tahun tuh mengomentari begini, itu di waktu itu iya. Adapun saat ini pakaian itu sudah umum dipakai oleh orang muslim, artinya sudah hilanglah alasan bahwa itu menyerupai Yahudi. Kemudian kita nggak lagi dilarang. Termasuk para ulama bahkan ada yang mengatakan di zamannya, tapi ya nggak tahu kalau sekarang kan nggak, di zaman tertentu itu para qurra, para hamilul Quran, orang hafal Quran dan orang-orang ulama itu malah memakai pakaian itu. Tapi ketika sudah umum,
malah kemudian menjadi ciri khas ulama. Loh, ada loh seperti itu. Termasuk kemudian para ulama itu mengatakan kalaupun itu pakaian sebenarnya aslinya siapa kebiasaan orang Yahudi, orang Majusi sekali. Qolan suatul Majus itu disebutkan, bahkan kita memakai topi tertentu yang punyanya Maju, tapi dalam keadaan kita memerlukannya untuk melindungi diri dari panas. Itu saja layak samu kok dibilangnya nggak berdosa kok, apalagi sampai murtad. Berdosa aja enggak kok murtad gitu loh. Artinya gini bro, kalau kita menemukan suatu masalah, itu selalu lihatlah beberapa sisi. Dan kalau memang Anda menemukan di situ ada dua sisi, ada yang mengatakan haram dan halal, ya ungkapkan. Ungkapkan, ulama ini mengatakan halal, ulama ini mengatakan haram, saya memilih yang haram, gitu loh. Kan enak jadinya. Kalau Anda mengungkapkan salah satu, seolah-olah Anda itu memaksa orang untuk bermadzhab seperti Anda. Jangan begitu. Masyarakat kan, gini loh. Tapi suatu saat masyarakat ini yang menjadi seperti saya itu kan jadi bimbang. Ini kok auto murtad. Menurut itu yang harus disampaikan. Menurut saya tidak bijak ya. Kalau memang di situ ada aqwalul ulama, jangan sembunyikan. Jadi ilmu itu jangan disembunyikan. Kalau memang di situ ada ulama yang muktabar juga, betul-betul ulama yang mengatakan itu boleh, katakan ada yang mengatakan boleh. Kalau ada yang mengatakan haram, katakan ada yang mengatakan haram. Kalau perlu disebutkan halal karena begini, haram karena begini. Lalu ya jelaskan, monggo silahkan kamu milih yang mana, menurut Anda masuk akal mana, menurut Anda yang paling baik untuk agama Anda yang mana, untuk kesalehan Anda, menurut Anda yang mana, gitu saja. Kalau kita kemudian ada fatwa padahal di situ ada yang mengatakan halal dan haram, terus kita paksa orang untuk memilih yang haram sambil kita dalam tanda kutip sampai mengkafirkan, mengatakan murtad. Menurut Anda apakah itu sesuatu yang baik? Apakah itu sesuatu yang adil? Apakah itu sesuatu yang manusiawi? Kan enggak tuh ya? Tidak adil karena menyembunyikan ijtihad orang lain. Terutama ijtihad itu sama sekali tidak syadz ya. Nanti jadi di fikih itu ada istilah yang syadz. Syadz itu gini, mungkin 99% ulama itu bicara ini hukumnya begini. Ada satu menyimpang sendirian dan aneh itu syadz. Kalau syadz ya nggak usah artinya nggak muktabar lah. Tapi kalau dua-duanya muktabar, sebutkan. Jangan memaksa orang untuk memilih vonis atau hukum tertentu, apalagi kemudian Anda sampai mengatakan auto murtad. Loh, mosok kalau tadi misalnya siapa anaknya lihat Blackpink terus mosok auto murtad. Monggo kalau Anda punya pendapat bahwa musik itu haram, ya saya sangat menghormati, tapi Anda harus konsisten loh. Anda ya jangan dengerin musik, tadi bilang haram terus Anda dengerin musik, itu kan nggak keren. Anda berpendapat itu silahkan, tidak masalah. Tetapi keharaman mendengarkan musik itu apa ada toh ulama yang mutasyadid sekalipun zaman dulu itu yang mengatakan gara-gara itu orang menjadi murtad? Tidak ada, Pak. Orang, makanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada klausul gitu ya, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah min ahli la ilaha illallah bidzambin yartakibuhu. Itu ada penjelasannya ketika kita ngobrol di lain waktu, itu ada, silakan dirujuk nanti bahayanya. Ya gitulah, Dan. Sangat jelas sekali. Jadi tapi apakah Anda ceritanya mau mengundang saya ulang tahun atau gimana ini? Anda kan tidak tahu saya berpendapat itu haram apa enggak itu. Jadi ya jangan sembarangan mengundang saya gitu. Makasih penjelasannya. Biar nggak ketahuan umurnya ya.